Taib, kita lanjutkan. Taib. Jadi sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa tidak ada satu dosa pun, ya, dan sebesar apapun dosa tersebut, bahkan walaupun itu dosa mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dosa syirik, maka pasti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bahkan ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas ampunan saja. Jika ada seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, bukan hanya diberikan sebatas ampunan saja, akan tetapi dia juga akan dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, ya, disinilah kita lihat, di samping Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha pemurah. Jadi di samping Allah akan mengampuni seluruh dosa kita, jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala dengan taubat kita itu, dengan istighfar kita itu yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berkata, faqultu, maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghaffara, Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun. Kemudian di samping Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yursilis samaa alaikum idrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dari langit hujan yang lebat, ya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta yang banyak, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian anak-anak yang banyak. Jadi ini diantara solusi bagi orang-orang yang selalu dalam kesulitan ekonomi, ya, selalu dalam kekurangan harta, maka hendaklah dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ya. Orang yang sampai saat ini belum dikaruniai anak misalnya, ya, maka apa yang harus dia lakukan? Solusi syar'inya bagaimana? Di antaranya adalah dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala Allah akan memberikan anak-anak kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa yaj'al lakum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan bagi kalian kebun-kebun, ya, akan mengadakan bagi kalian kebun-kebun, akan memberikan kepada kalian harta-harta, akan memberikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan duniawi. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Taib. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai para hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bisa mendatangkan bahaya untukku, ya. Jadi tidak ada satu orang makhluk pun, tidak ada satu makhluk pun yang ada di alam semesta ini yang mampu memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu memberikan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Sekuat apapun orang tersebut, sekuat apapun makhluk tersebut, sebanyak apapun hartanya, berapa besar pun, berapa kuat pun dia, betapa besar pun kekuasaannya, ya, maka dia tidak akan bisa memberikan apa? Dia tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menggantungkan nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mau melindungi kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencelakai kita. Walaupun semua orang berkumpul untuk mencelakai kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencelakai kita. Taib.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walan tablughu naf'i fatanfa'uni." Dan kalian juga tidak mampu mendatangkan manfaat untukku. Tidak ada satu orang pun makhluk yang bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu orang pun makhluk yang bisa membantu Allah Subhanahu wa taala, memberikan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala sekuat apapun makhluk itu, sekaya apapun makhluk itu, seberkuasa apapun makhluk itu. Maka tidak ada seorang pun yang sanggup memberikan manfaat, mendatangkan manfaat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Andai dari yang pertama kalian, manusia yang paling pertama, kemudian manusia yang paling terakhir, demikian pula jin yang pertama maupun jin bangsa jin yang terakhir, ya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka semua bangsa jin dan bangsa manusia tersebut berkumpul dari awal sampai akhir, ya, mereka semua mereka semua bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka semua itu tidak akan bisa menambahkan sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semua dari awal sampai akhir, ya, juga demikian pula dengan bangsa jin dari awal sampai akhir, semuanya satu, orang seperti orang yang paling bertakwa di antara kita, maka hal itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dengan setakwa-takwanya, maka itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik, ya, kalian melakukan satu kebajikan, kalian melakukan satu amal saleh, kalian melakukan proyek-proyek kebaikan, ahsantum li anfusikum. Hakikatnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri, bukan buat Allah. Ya, karena andai kita semua ini adalah orang yang paling seperti orang yang paling bertakwa yang ada di atas permukaan bumi ini. Taruhlah siapa yang paling bertakwa di atas permukaan bumi ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah kita semua dari awal sampai akhir, begitu pula dengan bangsa jin, dari awal sampai akhir semua ketakwaannya sama dengan ketakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak akan bisa menambah kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Jadi pada hakikatnya ketika kita bertakwa, ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Andai, ya, kalian dari pertama kalian sampai yang terakhir, insakum wa jinnakum, baik itu bangsa jin maupun bangsa manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, mereka semua durhaka seperti orang yang paling durhaka di antara kalian. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, maka itu tidaklah akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Jadi ini kalau kita misalnya, siapa orang yang paling durhaka di atas permukaan bumi ini? Siapa orang yang paling sombong di atas permukaan bumi ini? Ya, orang yang paling sombong, orang yang paling durhaka di atas permukaan bumi ini adalah Fir'aun alaihi laknatullah. Ya, Fir'aun adalah orang yang paling sombong, orang yang paling durhaka yang ada di atas permukaan bumi ini. Andai kata Allah Subhanahu wa taala, hati kalian semua dari awal sampai akhir, bangsa jin ataupun bangsa jin ataupun manusia, dari awal sampai akhir semuanya misalnya sama dengan kedurhakaannya Fir'aun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Semua itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Jadi kalau misalnya nih kita berbuat durhaka, kita berbuat maksiat, maka itu tidak ngefek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngefek kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita berbuat kemaksiatan, berbuat durhaka, maka akan kembali kepada kita semua. Wa in asatum falaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berbuat durhaka,
berbuat dosa, berbuat maksiat, maka akan kembali kepada diri kalian masing-masing. Jadi tidak ngefek kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak pengaruh kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andai ya kalian wahai para hambaku, dari pertama kalian sampai terakhir kalian, baik itu bangsa jin maupun bangsa manusia, qamu fi sa'irin wahid, andai semuanya dikumpulkan dari awal sampai akhir, kemudian mereka semua berdiri di satu tanah lapang, ya ingat ya, dari awal sampai akhir, bukan cuma kita di sini. Di sini misalnya ada 100 orang, ya bukan cuma di sini saja, berkumpul semua dari awal sampai akhir, manusia awal sampai akhir, jin awal sampai akhir, berkumpul semua di satu tanah lapang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasa'aluni, lalu mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka kemudian aku berikan semua mereka apa yang mereka minta, mana kasadzalika min indi, maka semua itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangankan kita, ada orang kadang-kadang begini, ya udahlah, hari ini saya minta diluaskan rezeki aja, besok baru saya minta yang lain-lain. Jangan, Allah Maha Kaya. Jangankan memenuhi semua permintaan kita, dari pertama kita, dari pertama bangsa manusia, dari pertama bangsa jin, sampai terakhir bangsa manusia, sampai terakhir bangsa jin, berkumpul dalam satu tanah lapang, lalu kemudian mereka semua meminta hajatnya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Illa kama yanqusul mikhyatu, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebatang jarum, ya, sebagaimana sebuah jarum idza udkhilal bahra, apabila dicelupkan ke dalam lautan. Coba kalau ada ada sebatang jarum dicelupkan ke dalam samudra yang tidak bertepi, maka kalau diangkat seperti itulah, ya, seperti itulah permintaan kita semua, dan apa yang ada di sisi Allah sebanyak ya samudra yang tidak bertepi tersebut. Artinya apa? Nggak akan mengurangi sedikit pun. Andai kita meminta nih semuanya dari awal sampai akhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, meminta semua hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mengurangi apapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Itu maksudnya, ya. Taib. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, innama hiya a'malakum, innama hiya a'malukum, sesungguhnya inilah amalan perbuatan kalian, uhsiha lakum, ya, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, aku catat semuanya amalan kalian tersebut untuk kalian, tsumma uwaffikum iyaha, kemudian kami akan membalasnya. Jadi apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan di dunia ini, maka semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu lebih kecil dari partikel debu sekalipun, yara, maka dia pasti akan melihat hasil daripada amalannya tersebut. Sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, siapa yang melakukan satu keburukan walaupun keburukan tersebut lebih kecil daripada partikel debu, yara, maka dia pasti akan melihat hasilnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innama hiya a'malukum, sesungguhnya inilah amalan perbuatan kalian, uhsiha lakum, aku akan catat amalan perbuatan kalian tersebut untuk kalian, tsumma uwaffiyakum iyaha, kemudian kami akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan dizolimi kita. Jadi apapun yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, sebesar apapun amalan yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini, maka semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati kebaikan pada dirinya, barang siapa yang mampu melakukan kebaikan pada dirinya, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, ya, mohon maaf ini kita habiskan ya sedikit lagi ya. Saya tanya sama antum, kenapa kita wajib
memuji Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu melakukan amalan soleh. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Hah? Kenapa kira-kira? Karena kita tidak mungkin bisa melakukan amalan soleh sekecil apapun itu tanpa apa? Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, dengan nikmatnya tatimmus sholihat. Maka seluruh amalan-amalan soleh bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa melakukan kebaikan, maka kita sandarkan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita melakukan kebaikan, maka ketika kita mendapatkan kebaikan, maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita melakukan keburukan, maka kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala. Oleh karenanya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Bapak dan Ibu sekalian, ketika muadzin mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah. Apa artinya hayya 'alas shalah? Mari kita salat. Ya, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Mari kita menuju kemenangan. Maka apa yang kita ucapkan? Ya, apa yang kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Kenapa kita tidak mengatakan juga hayya 'alas shalah seperti wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kenapa kita tidak mengikuti muadzin? Ya, karena kenapa? Hayya 'alas shalah. Mari kita mengerjakan salat. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan salat tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya la haula? La haula artinya adalah tidak ada perubahan. Ya, maksudnya apa? Tidak mungkin kita bisa melakukan sholat yang tadinya kita tidur, sholat subuh misalnya. Tadinya kita tidur nyenyak, ya. Kita di atas bantal yang empuk, di atas kasur yang empuk. Tidak mungkin kita bisa bangun, menuju ke kamar mandi, mengambil air wudhu, lalu kemudian melangkah ke masjid tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mengalami perubahan dari maksiat kepada ketaatan tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dari tadinya kita lemah menjadi kuat, berubah menjadi kuat tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dari tadinya kita duduk seperti ini bisa berdiri, berubah menjadi berdiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita ada di tempat kajian ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita salat, kita katakan la haula, tidak ada perubahan. Enggak mungkin kita bisa berubah, berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah. Maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa menghadiri pengajian, ya, menghadiri majelis ilmu, falyahmadillah. Puji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa salat berjamaah, falyahmadillah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa menghadiri salat berjamaah. Ketika kita bersedekah, falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bersedekah. Jangan malah dikembalikan ke diri kita sendiri. Saya dong salat berjamaah, saya hebat, saya kuat, saya orangnya bertakwa, saya orangnya beriman. Enggak. Tapi puji Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin semua itu bisa kita lakukan tanpa bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, wa man wajada ghaira dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menemukan selain itu, artinya dia menemukan keburukan kepada dirinya sendiri, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kalau kita malas salat berjamaah, jangan mencela Allah Subhanahu wa taala, celah diri kita sendiri. Kita tidak bisa bersedekah, jangan mencela Allah Subhanahu wa taala, celah diri kita sendiri. Kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu, jangan celah Allah Subhanahu wa taala, jangan celah panitia kajian, celahlah diri kita sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendapati selain itu, artinya dia mendapati keburukan pada dirinya, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela selain dirinya sendiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin karena waktunya sudah lewat,
Jadi tidak ada pertemuan tidak ada tanya jawab pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan hadis yang ke-25. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.